Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dalam pelajaran kali ini, sesi ketiga tentang penyingkapan kitab Wahyu, secara khusus kita membahas Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ini ada kaitannya dengan kitab Wahyu. Sesi ketiga ini khusus tentang kitab Daniel. Kitab Daniel 9 berbicara tentang pelajaran 70 masa, 70 sabat atau 70 sabat, bukan peta zaman. Perhitungannya satu sabat sama dengan satu masa sama dengan 1 tahun. Dalam kejadian kitab Daniel ini saya bagi ada 4 kejadian penting. Agar dapat dimengerti, saya mulai terlebih dahulu di ayat 25. Ayat 25 berbicara tentang 7 kali 7 masa, sama dengan 49 tahun, di mana bangsa Israel atau kota Yerusalem dibangun kembali melalui Nehemia dan Esra. Karena kota Kudus ini, kota Yerusalem ini telah dihancurkan, telah dirusak oleh Raja Nebukadnezar. Dan Allah memakai Nehemia bersama Esra untuk membangun kembali kota Yerusalem. Yang kedua, itu yang pertama tadi, ayat 25. Yang kedua, setelah pembangunan kota Kudus atau Yerusalem ini selama 49 tahun, maka terjadi kekosongan di mana Allah tidak berbicara lewat nabi-nabinya. Dan ini berlangsung selama 351 tahun dari berakhirnya Israel dipulihkan, yaitu 49 tahun dibangunnya kota Kudus tersebut. 400 tahun kemudian, ya. Kenapa saya bilang 400 tahun kemudian? 351 tahun itu vakum atau ada kekosongan, ditambah 49 tahun, berjumlah 400 tahun. Nah, lahirlah seorang yang diurapi, yaitu Yesus yang diurapi. Dan umurnya Yesus 34 tahun. Dari 400 tahun itu, 400 tahun itu dan 34 tahun ke depan berjumlah 434 tahun. 30 tahun Yesus mulai melayani selama 3,5 tahun. Saya bulatkan 34 tahun, seharusnya 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun atau kita bulatkan 34 tahun. Ayat 26 ini 62 kali 7 masa, yaitu 434 tahun. Nah, di sini saudara, 34 tahun ini di mana masa Tuhan Yesus ada dan melayani. 34 tahun dibulatkan. Waktu atau masa Yesus lahir, melayani dan mati, bangkit dan naik ke surga, itu 434 tahun atau 34 tahun yang di belakangnya itu, saudara-saudara. 4.4. Setelah 434 tahun ada 7 tahun masa kesulitan. Itu ayat 27. Perhitungannya sebagai berikut. Pembangunan kota Kudus selama 49 tahun. Dari awal tahun pertama sampai 49 tahun. Itu kota Kudus dibangun. Yerusalem dipulihkan. Setelah itu Tuhan tidak berfirman lagi lewat nabi-nabinya selama 359 tahun. Ya, setelah itu 400 tahun berikutnya baru lahir Yesus yang diurapi, lahir ke bumi. Jadi 49 tahun tambah 351 tahun, ya, sama dengan 400 tahun. 400 tahun itulah Yesus lahir dan hidup di bumi selama 34 tahun. Jadi Israel dipulihkan terlebih dahulu, ya. Israel dipulihkan terlebih dahulu. Kota Kudusnya dibangun kembali selama 49 tahun dan 434 tahun sampai Yesus lahir dan mati. Berjumlah 483 tahun. Ayat 24, kita lihat itu, kita masuk ayat 24 yang saya bilang tadi, saya mulai ayat 25. Ayat 24, 70 kali 7 masa, artinya totalnya 490 tahun. 483 dari mana? 434 ditambah dengan 49 tahun, berjumlah 483. Nah, sisanya dari 483 ke 490 ada 7 tahun, saudara-saudara. Ada 7 tahun. Kita baca ayat 27. Dibilang apa di sini? Dikatakan,
Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Selama 1 kali 7 masa berbicara tentang 7 tahun. Raja itu siapa? Raja itu adalah Allah sendiri. Akan menjadi berat karena sudah dinubuatkan, sudah ketetapan. Baca baik-baik, akan membuat perjanjian. Perjanjian atau ketetapan bahwa 7 tahun itu, ya, selama 7 tahun itu menjadi berat bagi banyak orang. Bagi banyak orang, semua orang yang di muka bumi ini. Inilah sekarang yang kita sementara berada di ujung akhir zaman ini, saudara-saudara. Selama 7 kali 7 masa, 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Korban sembelihan berbicara tentang keselamatan. Dan korban santapan tentang roti atau makanan atau firman Tuhan. Di tahun setengahnya itu, 3,5 tahun itu, stop. Tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan. Tidak ada lagi namanya keselamatan. Ya, dari 7 tahun itu di tengahnya 3,5 tahun. Nah, disitulah yang saya katakan rapture, pengangkatan di masa itu. Dan 3,5 tahun berikutnya, itulah masa yang lebih sulit, yang lebih berat, yaitu 3,5 tahun itu masa antikris, saudara-saudara. Masa di mana antikris berkuasa. Ya, saudara jangan bermain-main. Ini sudah dituliskan, sudah dijelaskan oleh Daniel lewat Gabriel ayat 21 kalau saudara baca. Lewat Gabriel ayat 27 mengatakan bahwa 7 tahun masa kesulitan. Walaupun di masa kegerakan hujan akhir 3,5 tahun ada masa kesulitan. Ya, kalau saya dengar sekarang ini gereja Bethel Indonesia mengatakan dia berbicara tentang Pentakostal ketiga. Itu di Belanda para hamba Tuhan mendapat suatu suara atau mendapat nubuatan tentang hari Pentakostal ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus luar biasa. Kalau saya katakan di sini adalah gereja hujan akhir, ya, di mana 3,5 tahun berbicara tentang pencurahan Roh Kudus hujan akhir. Kapan itu? Nanti kita akan bahas ke depan. Saudara akan melihat bagaimana kapan dan waktunya. Memang Tuhan berkata tadi yang sebelumnya di sesi pertama saya berkata bahwa tidak ada yang tahu. Ya. Matius 24. Tapi itu berbicara tentang Yesus masih di bumi. Tapi Matius 28 Yesus sudah bicara bahwa segala kuasa diberikan kepada dia. Dan wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus. Dan dia memberitahukan lewat rasulnya Yohanes. Jadi saudara harus mengerti, memahami. Hanya yang tidak kita ketahui kapan harinya, jamnya, kita tidak tahu. Tapi dengan perhitungan-perhitungan dari kitab Daniel, dan nanti kita hitung-hitung dari kitab Wahyu, kita bisa melihat kapan tahunnya. Saya akan bawa nanti saudara untuk berhitung soal itu. Saya kasih pandangan saudara. Sekarang kita berhidup di tahun berapa? 2024, saudara-saudara. 2024. Nah, saudara hitung saja 2024. Ya, 2024 ditambah 3 tahun ke depan, 2030, saudara-saudara. Ya, 2030. Nah, 2030. Jadi saya perkirakan bahwa di masa itu tidak lama lagi akan terjadi kegerakan besar yang namanya 7 masa itu, saudara-saudara. 2024. Yesus mulai pelayanan umur berapa? Umur 30. Dari 2030. Dan iblis akan mencontohi copy paste selama 3,5 tahun. 2030. Dan kalau kita berhitung tentang tahun orang Israel, tentang tahun untuk memberitakan Injil, saudara-saudara, di mana Tuhan bilang beritakanlah firman Tuhan sampai kepada ujung bumi. Peringatannya itu di tahun berapa, saudara-saudara? 2030. Ya, jadi saudara saya kasih pandangan dulu sampai 2030
3,5 tahun, saudara-saudara. Itu pandangan sementara buat saudara bisa mendengar.